Oke. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali bangun, menikmati kebaikan Tuhan kembali hari ini. Kita sama-sama bawa korban syukur kita kepada Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan buat hari yang baru, buat anugerah yang baru yang Tuhan beri buat setiap kami. Kami mau pakai Tuhan kesempatan ini untuk terus dekat dengan Engkau, untuk terus bersekutu Tuhan dengan Engkau. Terima kasih Bapak. Kami datang bawa korban pujian kami pagi hari ini. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu selamanya. Tinggal dalam hatiku kerinduanku, menikmati hadirmu, Yesus, tempat perlindunganku. Kau Tuhan, gunung batu barisanku. Tinggal dekat-dekat Tuhan, disitulah kekuatanku.
dengan ungkapan kasih, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih, oh hadirat-Mu, kekuatan-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Oh kami lebih dalam menikmati hadir-Mu Bapa. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Benar Tuhan, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam
Lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku biar pujian ini Tuhan jadi doa kami, jadi pengakuan kami pagi hari ini. Kami rindu terus dekat dengan Engkau. Biar seperti kasih-Mu yang mengasihi kami, demikian setiap kami boleh terus mengasihi Engkau Tuhan. Dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap akal, budi, dan jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami Tuhan. Kami mau terus mengasihi Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami mau dengar firman. Tuhan bicaralah buat setiap kami pagi hari ini. Firman-Mu meneguhkan kami, mengajari kami, menasihati kami. Bicaralah Tuhan, kami siap dengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih Yoke. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan baru datang daripada Tuhan. Terima kasih buat doanya. Kemarin kami masing-masing sudah tiba di tempat tujuan di Jakarta dalam penyertaan perlindungan Tuhan, menikmati perjalanan dalam bersama. Nah, hari ini kita masuk di dalam kitab Nehemia pasal yang ke-7. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Tindakan-tindakan untuk melindungi kota. Setelah tembok selesai dibangun, aku memasang pintu-pintu. Lalu diangkatlah penunggu-penunggu pintu gerbang, para penyanyi dan orang-orang Lewi. Pengawasan atas Yerusalem aku serahkan kepada Hanani saudaraku dan kepada Hananya, Panglima Benteng, karena dia seorang yang dapat dipercaya dan yang takut akan Allah lebih daripada orang-orang lain. Berkatalah aku kepada mereka, pintu-pintu gerbang Yerusalem jangan dibuka sampai matahari panas terik. Dan pintu-pintunya harus ditutup dan dipalangi, sementara orang masih bertugas di tempatnya. Tempatkanlah penjaga-penjaga dari antara penduduk Yerusalem, masing-masing pada tempat-tempat penjagaan yang di depan rumah dan di depan rumahnya.
Adapun kota itu luas dan besar, tetapi penduduknya sedikit dan rumah-rumah belum dibangun, maka Allahku memberikan dalam hatiku rencana untuk mengumpulkan para pemuka, para penguasa, dan rakyat, supaya mereka dicatat dalam silsilah. Lalu kudapati daftar silsilah orang-orang yang lebih dahulu berangkat pulang. Dalam daftar itu kudapati tertulis, inilah orang-orang provinsi Yehuda yang berangkat pulang dari pembuangan, yakni para tawanan yang dahulu diangkut oleh Nebukadnezar, Raja Babel, dan yang kembali ke Yerusalem dan ke Yehuda masing-masing ke kotanya. Mereka datang bersama-sama Zerubabel, Yesua, Nehemia, Azaria, Ramya, Nahamani, Mordekai, Bilsan, Misperet, Bigwai, Nehum, dan Baana. Inilah daftar orang-orang bangsa Israel. Bani Paros 2.172 orang, Bani Sefaca 372 orang, Bani Arak 652 orang, Bani Pahat Moab, yakni Bani Yesua dan Yoab 2.818 orang, Bani Elam 1.254 orang, Bani Zatu 845 orang, Bani Zakai 760 orang, Bani Binui 648 orang, Bani Bebai 628 orang, Bani Asgad 2.322 orang, Bani Adonikam 667 orang, Bani Bikwai 2.067 orang, Bani Adin 655 orang, Bani Ater yakni Bani Hizkia 98 orang, Bani Hasum 328 orang, Bani Bezai 324 orang, Bani Harif 112 orang, Bani Gibeon 95 orang, orang-orang Bethlehem dan Netofa 188 orang. Orang-orang Anatot 128 orang, orang-orang Bet Asmawet 42 orang, orang-orang Kiryat Yarim, Kefira dan Beerot 743 orang, orang-orang Rama dan Gaba 621 orang, orang-orang Mikmas 122 orang, orang-orang Betel dan Ai 123 orang, orang-orang dari Nebo yang lain 52 orang, Bani Elam yakni Elam yang lain 1.254 orang, Bani Harim 320 orang, orang-orang Yeriko 345 orang, orang-orang Lot, Hadid, dan Ono 721 orang, Bani Senaa 3.930 orang. Inilah para imam Bani Yedaya, yakni kaum keluarga Yesua 973 orang, Bani Imer 1.052 orang, Bani Pasyur 1.247 orang, Bani Harim 1.017 orang. Inilah orang-orang Lewi, Bani Yesua, yakni Bani Kadmiel dan Bani Hodewa, 74 orang. Inilah para penyanyi, Bani Asaf, 148 orang. Inilah para penunggu pintu gerbang, Bani Salum, Bani Ater, Bani Talmon, Bani Akub, Bani Hatita, Bani Sobai, 138 orang. Inilah para budak di Bait Allah, Bani Zihar, Bani Hasufa, Bani Tabaut, Bani Kairos, Bani Sia, Bani Padon, Bani Lebana, Bani Hagaba, Bani Samai, Bani Hanan, Bani Gidel, Bani Gahar, Bani Reaya, Bani Rezin, Bani Nekoda, Bani Gazam, Bani Uza, Bani Pasaya, Bani Besai, Bani Behunim, Bani Nefusim, Bani Hakbakbuk, Bani Hakufa, Bani Harhur, Bani Baslit, Bani Mehida, Bani Harsa, Bani Barkos, Bani Sisera, Bani Tema, Bani Nesia, Bani Hatifah. Inilah keturunan para hamba Salomo, Bani Sotai, Bani Soferet, Bani Perida, Bani Ya'ala, Bani Darkon, Bani Kidel, Bani Sefaca, Bani Hatil, Bani Pokheret Hasebaim, Bani Amon. Seluruh budak di Bait Allah dan keturunan para hamba Salomo ada 392 orang. Inilah orang-orang yang berangkat pulang dari Tel-Melah, Tel-Harsa, Kerub, Adon, dan Imer. Tetapi mereka tidak dapat menyatakan apakah kaum keluarga dan asal-usul mereka termasuk bangsa Israel. Bani Delaya, Bani Tobiah, Bani Nekoda, 642 orang. Dan dari antara para imam, Bani Habaya, Bani Hakos, Bani Barzilai. Barzilai itu memperistri seorang anak perempuan Barzilai, orang Gilead itu. Dan sejak itu ia dinamai menurut nama keluarga itu. Mereka itu menyelidiki apakah nama mereka tercatat dalam silsilah, tetapi karena itu tidak didapati, maka mereka dinyatakan tidak tahir untuk jabatan imam. Dan tentang mereka diputuskan oleh kepala daerah bahwa mereka tidak boleh makan dari persembahan mak kudus sampai ada seorang imam bertindak dengan memegang urim dan tumim. Seluruh jemaah itu bersama-sama ada 42.360 orang. Selain dari budak
mereka laki-laki dan perempuan yang berjumlah 7.337 orang. Pada mereka ada 245 penyanyi laki-laki dan perempuan. Mereka mempunyai 736 ekor kuda, 245 ekor badal, 435 ekor unta, dan 6.720 ekor keledai. Sebagian dari kepala kaum keluarga memberi sumbangan untuk pekerjaan itu, sedang kepala daerah memberi sumbangan untuk perbendaharaan 1.000 dirham emas, 50 buah bokor penyiraman, dan 530 helai kemeja imam. Pula beberapa kepala kaum keluarga memberi sumbangan untuk perbendaharaan pekerjaan itu 20.000 dirham emas dan 2.200 mina perak. Dan yang disumbangkan oleh orang-orang lain adalah 20.000 dirham emas, 2.000 mina perak, dan 67 helai kemeja imam. Adapun para imam dan orang-orang Lewi, para penunggu pintu dan para penyanyi, juga sebagian dari rakyat, para budak di bait Allah, dan semua orang Israel yang lain menetap di kota-kota mereka. Ketika tiba bulan yang ketujuh, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya. Perikop terakhir ini akan disambung di fase berikutnya. Nah, tetapi hari ini tentu ada beberapa hal yang bisa kita pelajari, yang kemudian kita renungkan, untuk kita aplikasikan, kita lakukan di dalam hidup kita sehari-hari. Hal yang pertama tentunya yang kita bisa praktek, dan sepanjang minggu ini kita sudah belajar tentang pribadi yang bernama Nehemia. Bagaimana Nehemia itu seorang yang punya hati, karena dia adalah orang yang murah hati. Sehingga seperti di pasal pertama saya katakan, sekalipun dia di posisi wena, seharusnya dia tinggal menikmati hidupnya, tapi dia masih mau ambil tanggung jawab untuk bangsanya. Semalam kami di perjalanan juga sharing, belajar tentang pria. Terkadang ada begitu banyak pria ketika sudah ada di PW, di posisi wena, dan ketika dia nggak punya hati untuk jiwa-jiwa untuk orang-orang, nah itulah menjadi sebuah situasi yang membuat mudah sekali, rentan sekali untuk jatuh. Walaupun secara umum di permukaan mereka kelihatannya tetap baik-baik saja, oke, masih pelayanan, secara rutinitas belaka, tapi kenyataannya mereka udah nyungsep. Nah, makanya betapa pentingnya sih kita punya komunitas, terus memang kita punya hati itu harus terus meningkat. Artinya ketika kita sudah sampai di level tertentu yang membuat kita rasa sudah nyaman, keuangan oke, tekanan sudah berkurang. Nah, maka miliki hati seperti Nehemia, dia nggak mementingkan diri sendiri, menikmati kenikmatan secara duniawi, secara daging maksudnya, karena itu kalau nggak bisa jaga hati, ya lambat laut akan terseret kembali. Nah, terus kita juga belajar bagaimana Nehemia seorang yang cermat, dominan, atau dominan cermat, sehingga dia bisa begitu detil membagi tugas setelah dia mencermati semua hal yang harusnya dikerjakan. Nah, jadi benar-benar dipersiapkan. Nah, hari ini setelah tembok itu selesai dibangun, maka Nehemia juga memilih orang yang tepat untuk menjadi penjaga pintu gerbang. Karena itu orang yang sangat penting untuk membuat sebuah kota itu kuat atau tidak. Karena kita juga mungkin sudah pernah mendengar kisah tentang tembok Cina yang sampai hari ini kalau Bapak Ibu yang sudah pernah ke sana, itu adalah suatu hal yang masuk kepada keajaiban dunia. Pembangunan tembok yang begitu kokoh, kuat, tebal, tinggi, dan paling panjang ribuan meter atau kilometer.
kalau nggak salah Bapak Ibu ya, kilometer kalau nggak salah. Pokoknya benar-benar ini. Dan itu membuat bertahun-tahun negara China dalam keadaan yang kuat. Tetapi ada satu masa akhirnya bisa dijajah. Masalahnya sederhana, karena para penunggu pintu gerbangnya bisa disuap. Nah, makanya betapa Nehemia benar-benar mencari orang yang dapat dipercaya. Nah, tetapi di ayat yang kedua ada hal yang menarik yang tentunya itu menjadi bagian hidup kita, supaya kita ini juga menjadi orang yang dapat dipercaya. Makanya ada statement yang saya suka, dan itu yang menjadi praktek hidup kita, yaitu jangan puas hanya kita ini menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi apakah Tuhan percaya kepada kita? Sehingga Tuhan mempercayakan segala sesuatu di dalam tangan kita, karena memang kita terbukti sebagai orang yang dapat dipercaya, dan kita adalah orang yang cakap mengelola apa yang Tuhan percayakan. Tentu kalau bapak-bapak jadi seorang pemimpin, ketika kita mempercayakan sesuatu tugas, mendelegasikan, mempercayakan satu tugas, tentu kita akan seleksi, tentu kita akan amat-amati, sampai benar-benar kita yakin orang itu benar-benar mempunyai kapasitas dan dapat dipercaya, maka kita akan mendelegasikan dan mempercayakan tugas tersebut. Jadi dari ayat 2 ini ada dua sisi dalam hidup kita yang dapat kita lakukan. Karena selalu saya katakan hidup ini selalu di dua sisi. Dalam artian konteksnya gini, kita ada di posisi sebagai orang yang bisa mengamat-amati, menginterview kalau zaman sekarang, tentu bukan hanya dengan kepintaran dan fasilitas assessment yang ada hari-hari ini untuk menginterview orang, tapi bagaimana kita juga menjadi pribadi yang dekat dengan Tuhan, peka dengar suara Tuhan. Ketika kita ingin mendelegasikan sebuah tugas, mempercayakan sebuah tugas, kita bisa mempunyai keyakinan yang teguh dan kokoh bahwa orang yang kita pilih itu nggak salah. Nah, tapi di sisi yang lain, kalau kita adalah orang yang mau menerima delegasi, kalau kita mau menjadi orang yang diberi kepercayaan, maka bagian yang harus kita lakukan yaitu menjadi orang yang dapat dipercaya. Dan hal yang menarik dari ayat ini katakan, orang yang dapat dipercaya itu pastilah orang yang takut akan Allah lebih daripada orang-orang lain. Artinya di satu sisi yang saya katakan tadi, kalau kita adalah pemimpin dan kita mau mendelegasikan, mempercayakan sebuah tugas kepada orang lain, maka kita butuh hikmat Tuhan, kita butuh tuntunan Tuhan untuk kita dapat menemukan orang yang tepat seperti Nehemia, sehingga dia bisa menyerahkan penjagaan pintu gerbang itu kepada Hanani dan Hananya. Jelas ayat-ayat itu katakan, karena dia adalah seorang yang dapat dipercaya dan yang takut akan Allah lebih daripada orang lain. Jadi sekali lagi, kalau kita ada di posisi, di sisi kita menjadi orang yang harus mempercayakan, mendelegasikan tugas kepada orang, ya kita harus menjadi orang yang peka dengar suara Tuhan. Tentu sekali lagi zaman sekarang, seperti saya katakan tadi, ya kita sudah terbantu dengan banyaknya ilmu pengetahuan. Contoh kalau di perusahaan-perusahaan kita punya HRD yang memang dia mempunyai basic dari sekolah psikologi yang dapat memahami foto karakter orang, sehingga terus dibantu dengan assessment yang sudah
diciptakan para profesor sehingga orang tinggal mengisi dan kita tinggal menerima hasil. Tapi tentu lebih daripada itu, sekali lagi kalau kita ada di posisi sebagai pemimpin yang mau mendelegasikan tugas, kita butuh hikmat Tuhan, kita butuh tuntunan Tuhan, kita butuh peka dengan suara Tuhan, supaya kita nggak salah pilih. Karena setiap keputusan kita, setiap pilihan yang kita buat itu pasti akan ada konsekuensi dan akibat. Walaupun ya tentu bukan berarti kita nggak bisa salah dalam memilih. Maka itu tadi, nggak cuma mengandalkan assessment, tapi mari peka dengan suara Tuhan. Karena seperti firman Tuhan katakan dalam Injil Yohanes, kan Roh Kudus yang ada dalam hidup kita itu akan mengingatkan kita dan mengajari kita segala sesuatu. Jadi hal yang pertama yang mau kita belajar pagi hari ini, mari hidup andalkan Tuhan, hidup andalkan Roh Kudus, peka dengan suara Tuhan dan suara Roh Kudus, sehingga kita ini ketika mengambil keputusan itu bisa meminimalisir kegagalan atau kesalahan dalam hal memutuskan sesuatu. Yaitu hal yang perlu kita latih terus-menerus dalam hidup. Karena ya terkadang banyak orang bisa terjebak dalam memutuskan memilih orang itu like or dislike. Hanya sesaat sebatas apa yang dia lihat. Kalau itu nyenengin hati dia, wah gampang sekali dia langsung buat keputusan untuk percaya. Nah, tapi karena situasi kondisi seperti itulah akhirnya banyak juga orang dimanfaatkan. Karena orang bisa memakai topeng seperti yang berkali-kali saya katakan. Kita ini kan 95% hidup kita ini ditentukan oleh respon otomatis. Tapi ingat, masih ada 5% rekayasa yang dapat dibuat oleh manusia untuk memanipulasi orang. Nah, jadi itu tadi yang pertama, kalau kita di posisi sebagai pemimpin yang harus mempercayakan sebuah tugas kepada orang lain, sekali lagi selain ilmu-ilmu pengetahuan yang berkembang hari-hari itu menolong kita, itu nggak bisa disangkal, sangat menolong kita. Tapi jangan lupa tetap andalkan Tuhan, minta hikmat Tuhan, peneguhan dari Tuhan, sehingga pilihan kita nggak salah. Nah itu di sisi pertama, hal yang pertama. Tapi hal yang kedua yang kita mau belajar pagi hari ini, jadilah seperti Hanani, jadilah juga seperti Hananya. Jadi bukan saja kita belajar seperti Nehemia yang melekat kepada Tuhan, peka dengar suara Tuhan sehingga nggak salah pilih orang. Karena apalagi kalau itu di posisi-posisi penting dalam perusahaan kita, dalam pekerjaan kita, benar-benar kita harus belajar dari Nehemia. Nah, kita juga belajar dari Hanani dan Hananya, yaitu kita menjadi orang yang dapat dipercaya. Dan sekali lagi yang saya katakan tadi, rahasianya sederhana. Kalau kita mau jadi orang yang dapat dipercaya, jadilah orang yang takut akan Tuhan. Bahkan ayat ini katakan lebih daripada orang lain. Karena sederhana sih prinsipnya. Seperti berkali-kali saya katakan, bahkan minggu kemarin saya katakan di ibadah sore. Jangan lagi kita ini mau tertipu oleh iblis yang suka memutarbalikkan kebenaran. Sehingga seakan-akan melakukan firman Tuhan itu menjadi sesuatu yang sangat sulit, nggak gampang. Ketika kita mau rela dengan sebuah kesadaran menundukkan diri pada otoritas firman, otoritas Tuhan. Sederhananya gini, semudah kita melakukan dosa, maka ketika kita bertobat karena kita ngerti kebenaran, memahami kebenaran, maka semudah itulah seharusnya kita hidup dan melakukan firman Tuhan. Dan ketika kita hidup takut akan Allah, maka ya otomatis kita akan praktek firman. Dan ketika kita praktek firman, contoh salah satu firman mengajarkan kita harus jadi orang yang jujur. Ya kita taat, lakukan saja. Jangan lagi tertipu dengan iblis yang sepertinya seakan-akan
membuat sebuah situasi di mana kita berusaha untuk tidak menipu. Nah, berkali-kali saya katakan, ketika kita berusaha untuk nggak menipu, tapi yang lengket di pikiran kita kata menipu. Jadi respon otomatis kita menipu. Padahal harusnya sederhana. Makanya Roma 12 ayat 2 dikatakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi betapa pentingnya kita isi akal budi kita, hati kita ini dengan firman. Aku mau jadi orang jujur karena firman Tuhan ajarin aku jadi orang jujur. Nah, jadi ada kata jujur yang di akal budi kita sehingga kita jadi orang jujur. Sesimpel itu. Seperti kita menghidupkan atau menyalakan lampu dengan hanya menombol saklar on off. Hidup pilihan putusan. Tapi orang yang takut akan Tuhan, pastilah dia akan membuat keputusan untuk hidup mentaati firman Tuhan. Jadi kata kuncinya, yuk terus miliki hati yang takut akan Tuhan. Sehingga apapun yang mau kita lakukan, setiap keputusan yang mau kita buat, kita tahu ini urusannya dengan Tuhan. Bukan cuma sekedar aku melakukan satu hal dalam hidup ini. Jadi sikap hati takut akan Tuhan itu seperti itu Bapak Ibu. Ketika kita mau melakukan segala sesuatu, ingat hidup kita ini berurusannya dengan Tuhan. Makanya Paulus kepada jemaat di Kolose katakan, lakukanlah segala sesuatu itu seperti untuk Tuhan. Nah, orang yang takut akan Tuhan itu hidupnya seperti itu. Ketika dia mau melakukan segala sesuatu, dia ingat, oh ya, ini nggak berkenan sama Tuhan. Yang Tuhan mau aku lakukan ini. Nah, orang yang hidup takut akan Tuhan seperti itu, otomatis dia akan menjadi orang yang dapat dipercaya. Karena berkali-kali saya katakan, ketika kita jujur, ya otomatis kita nggak nipu. Atau contoh yang lain yang sering saya sampaikan, oh iyalah aku mau berusaha untuk gak marah-marah Pak. Ya di dalam pikiran akal budi kita ada kata marah-marah, sehingga yang muncul respon otomatis kita yang marah-marah. Harusnya kita taruh dalam hati kita, aku harus sabar. Karena Tuhan ajarin aku, suruh aku sabar, sabar. Sehingga yang muncul sabar. Nah seperti itu Bapak Ibu. Tapi sekali lagi prinsipnya adalah kita mau jadi seperti Hanani dan Hananya, hidup takut akan Tuhan. Apa itu hidup takut akan Tuhan? Sekali lagi, apapun tindakan dalam hidup kita, apapun keputusan yang mau kita buat, ingat itu pasti berurusan dengan Tuhan. Sehingga keputusan kita akan sangat dikuasai apa kata Tuhan, bukan apa kata daging kita lagi. Bukan lagi apa kata untung nggak untuk aku. Tapi segala sesuatu ini ya seperti Paulus katakan, aku hidup tapi bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi hal yang kedua yang kita belajar dari Hanani dan Hananya, jadilah orang yang takut akan Tuhan. Dan orang yang takut akan Tuhan pasti akan jadi orang yang dapat dipercaya. Jadi hari ini kita belajar dari Nehemia, terus hidup bergantung kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, peka dengan suara Tuhan di dalam membuat sebuah keputusan. Keputusan kan berkali-kali juga sudah saya sampaikan, setiap hari kita itu minimal membuat 500 keputusan. 200 keputusan hal-hal praktis, 250 keputusan hal-hal teknis, tapi ada 50 keputusan hal-hal strategis. Dan itu kita butuh hikmat Tuhan, bukan cuma sekedar pengetahuan, pengalaman dalam membuat keputusan, tapi mari hidup bergantung kepada Tuhan, supaya kita nggak salah pilih. Karena sekali lagi setiap kita memilih dan buat keputusan, itu ada konsekuensi yang harus kita terima. Nah yang kedua, sekali lagi dari Hananya dan Hanani kita belajar, jadilah pribadi yang takut akan Allah. Sederhananya apa? Orang yang takut akan Allah itu, dia sadar betul dengan kesadaran penuh, dia tahu apapun keputusan dan tindakan dia buat, itu terkait, terhubung dengan Tuhan. Jadi hatinya itu benar-benar melekat dengan Tuhan. Sehingga apa-apa selalu pemikiran adalah Tuhan berkenan nggak ini? Tuhan oke nggak ini?
Nah, apa yang Tuhan oke, apa yang Tuhan berkenan. Sehingga sederhananya, ya hiduplah sesuai firman. Orang yang takut akan Tuhan, hidup sesuai firman. Apa yang firman katakan, udah taat saja, lakukan saja. Jangan lagi mau terintimidasi seperti yang hari Minggu juga saya katakan. Banyak orang selalu ngomong gini, aduh Pak, kalau dia bisa Pak, dia sudah setengah dewa. Enggak lah. Firman Tuhan katakan Yesus dalam keadaannya sebagai manusia kok melakukan itu. Terus jangan juga terintimidasi dengan kata-kata, ya teori sama praktek itu beda Pak. Itu tipuan iblis yang harus kita patahkan. Jadi semudah teori, semudah itulah kita praktek ketika kita taat. Contoh seperti yang saya katakan, cara memasak nasi. Teorinya gimana? Ambil beras, cuci 2-3 kali, jangan sampai terlalu bening airnya, biarkan masih agak butek dikit, nggak apa-apa. Setelah itu tambah air dan ukur sampai seruas jari, udah colokin listrik, cetek. Sudah, itu teori. Nah, prakteknya seperti apa Bapak Ibu? Ya seperti itu, taat saja lakukan. Gak usah banyak mikir, wah nanti kalau 3 kali kurang bersih, kayaknya 5 kali. Atau, kalau 5 kali banyak nian airnya nanti boros nian sekali be. Nah masalahnya ada begitu banyak orang itu mau lebih pintar dari Tuhan. Itulah yang membuat akhirnya dia berpikir praktek firman itu susah. Padahal itu tipuan iblis. Padahal sederhana sekali Bapak Ibu. Apa kata firman Tuhan? Udah taat lakukan titik. Nggak usah terlalu banyak dipikir dengan logika manusia yang bertentangan dengan firman. Tundukkan pikiran dan perasaan kita itu pada pikiran dan perasaan dan kehendak Tuhan. Sederhana. Itu hidup takut akan Tuhan Bapak Ibu. Wah ini nanti kalau dicetek gimana ya? Atau tunggu dulu ya, direndam dulu ya. Nah itulah banyak manusia yang sok pintar. Terus ngomong, wah susah firman Tuhan dilakukan Pak, susah. Bukan susah, tapi manusia suka bikin susah diri sendiri. Tuhan tinggal ngomong sabar, ya sabarlah titik. Apa itu sabar? Ya nggak usah marah-marah waktu seharusnya marah. Titik. Praktek aja. Wah, alangkah enaknya Pak kalau nanti sabar-sabar ngelunjak Pak. Nah, kan banyak sekali alasan. Akhirnya nggak praktek firman. Tapi mari hari ini, dua hal ini kita belajar. Dari sisi Nehemia kita belajar melekat mengandalkan Tuhan. Dari sisi Hananya dan Hanani kita belajar hidup takut akan Tuhan. Sederhana hidup takut akan Tuhan. Sekali lagi, sederhana, simple, gampang. Taat saja apa kata Tuhan. Nggak usah suka bantah. Karena membantah, memberontak itu salah satu dosa yang membuat bangsa Israel itu nggak masuk tanah Kanaan. Jadi jangan memberontak. Jangan membantah firman Tuhan dengan pikiran kita yang terbatas, dengan ego dan keinginan daging kita. Oke, itu saja Bapak Ibu yang saya bagikan pagi hari ini, kebenaran yang harus memerdekakan kita. Oke, saya mungkin ada yang mau tambahkan Bapak Ibu? Kalau tidak, saya serahkan kepada Bapak Johnny Samuel. Ya, kalau tidak ada, kita masuk dalam doa kita pagi hari ini. Silakan Pak Johan. Ya, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami sedang memuji, menyembah, dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami semakin hari semakin erat dalam tangan-Mu Tuhan. Ada di hadirat-Mu Tuhan. Dan selalu merenungkan dan melakukan dan menghidupi firman ya Bapa. Ajar kami Tuhan, serta hidup kami Tuhan, sehingga kami tidak terus ada di hadirat-Mu Tuhan, dan kami tidak melakukan yang tidak Engkau sukai ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa terus Tuhan untuk Pak Heri ya Bapa. Biarlah Pak Heri semakin hari semakin Engkau pakai lebih heran lagi ya Bapa. Kau urapi
Kau berikan hikmat lebih lagi ya Bapa. Berkati pelayanannya, berkati keinginan hati dan doa-doanya Bapa. Berkati istri dan anaknya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa juga untuk Bu Muriati ya Bapa. Besok yang akan ke Jember ya Bapa. Biar Engkau berkati, Engkau sertai perjalanannya Bapa. Sampai ke Jember dan pulang lagi ke Surabaya dengan tidak kekurangan satu apapun. Dan dalam keadaan yang baik dan setiap pekerjaan yang dilakukan, tugas yang dilakukan itu baik adanya ya Bapak, karena ada Engkau yang menyertai hidup Muriati dan Pak Siregar ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, berkati anak cucu menantu dari Ibu Rianti ya Bapak. Yang berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan, biarlah Indonesia ini semakin hari semakin makmur, semakin hari semakin baik ya Bapak, persatuan dan kesatuannya terjalin dengan baik. Nama Tuhan Yesus bermuliakan ya Bapak. Berdoa untuk para pemimpin kami dari Presiden sampai ke RT RW ya Bapak, berkati ya Bapak, dari yang tertinggi yang terendah ya Bapak. Dan berkati juga daerah tempat kami tinggal ya Bapak, karena daerah kami tempat kami tinggal itu sejahtera dan kami juga sejahtera ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu. Biarlah kami terus hidup bergantung kepadamu, mengandalkan Engkau sepenuhnya dalam hidup kami, dan peka mendengarkan arahan-Mu, sehingga setiap keputusan yang kami buat itu mendatangkan damai sejahtera dan berkat bagi kami. Karena kami tidak salah memilih dan memutuskan. Juga biarlah hati yang takut akan Engkau terus ada dalam hidup kami, sehingga segala sesuatu yang mau kami lakukan itu selalu terhubung dengan Engkau Tuhan. Tuhan, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Tutup bungkus kami dan kuasa darah Yesus. Malaikat-Mu mengangkat tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami di dalam seluruh aktivitas kami. Juga bagi kami yang akan mengikuti konferensi pria dari seluruh penjuru Nusantara dan luar. Kami berkumpul 2 hari ini, biarlah hikmat Tuhan terus ada, dan melalui konferensi ini ada keputusan-keputusan besar untuk kegerakan pria terus berjalan di Indonesia. Sehingga ada semakin banyak pria-pria yang dibawa serupa dengan Kristus. Karena ketika pria dipulihkan, keluarga dipulihkan. Ketika keluarga dipulihkan, gereja dipulihkan. Ketika gereja dipulihkan, kota dipulihkan. Dan ketika kota-kota dipulihkan, bangsa dipulihkan. Biarlah kami memulai dari kami para pria untuk terjadinya pemulihan. Mulai dari keluarga kami, bahkan sampai bangsa kami. Tuhan berkati acara konferensi pria ini. Dan kami bersyukur buat hari ini, dan biarlah kasih karunia Bapa, damai sejahtera Yesus, serta pimpinan persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.